Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah statistika dan probabilitas, saya akan menjelaskan tentang uji hipotesa di pertemuan ke-10 sekarang. Nah, ini materi yang memang kalau bisa disebut ini cukup rumit ya, dan harus dibaca berkali-kali nanti slide-nya gitu ya. Kemungkinan kalau untuk ujian juga diperbolehkan open book ya, karena memang agak apa ya, agak lebih kompleks kalau untuk uji hipotesa ini. Nah, materinya juga lumayan banyak, jadi siapkan kuota yang lumayan banyak gitu ya. Nah, pertama uji hipotesis ini secara statistik ini adalah pertanyaan atau dugaan mengenai suatu hal yang atau populasi ya, lebih kepada populasi. Jadi pengujian hipotesis ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis ya. Jadi kebenaran suatu hipotesis ini tidak akan pernah diketahui atau dengan pasti kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Nah, jadi memeriksa seluruh populasi, jadi ingat batasan perlu tidak adanya memeriksa seluruh populasi. Jadi ingat batasan perlu tidaknya gitu ya. Memeriksa seluruh populasi, apakah perlu atau tidak. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan? Jadi kalau seandainya tidak melakukan penelitian secara keseluruhan. Jadi jika kita tidak mungkin memeriksa seluruh populasi, ya, seluruh pemikiran orang, maka untuk memastikan ke suatu kebenaran suatu hipotesis ini kita mengambil sampel secara acak. Jadi lebih kepada contoh quick count gitu ya. Ini quick count itu pengambilan sampel secara acak juga hampir sama. Nah, menggunakan informasi atau lebih kepada bukti dari sampel dan untuk menerima atau menolaknya suatu hipotesis. Jadi, contohnya seperti ini. Ada orang itu yang good looking, ada yang bad looking gitu ya. Nah, itu secara hipotesis, apakah orang tersebut ganteng atau mungkin juga jelek gitu ya. Kalau ganteng itu seperti apa? Kalau jelek itu seperti apa? Kalau ketika ditanya di sebuah desa di Indonesia yang ganteng itu seperti dengan ciri-ciri yang tinggi, putih, ya, rambut hitam dan segala macam seperti itu kata orang Indonesia itu ganteng. Tapi kalau ditanyakan ke orang luar, ya, karena yang namanya cakep itu cantik, ganteng itu adalah relatif. Ya. Nah, kalau ditanyakan ke orang luar, contohnya orang apa ya, orang orang Arab gitu ya. Orang Arab itu tinggi, putih, rambut hitam gitu ya, atau mungkin orang Inggris tinggi, putih, agak pirang ya. Mungkin standarnya itu akan berbeda ya, akan berbeda. Nah, begitu juga yang kurang good looking gitu ya, itu juga sama ya, akan berbeda. Jadi hipotesis itu secara keseluruhan yaitu di dalam suatu negara mungkin atau seluruh keseluruhan itu mungkin seluruh dunia dia itu ganteng atau tidak ya. Karena kadang-kadang kalau di setiap negara itu berbeda-beda. Selera orang negara ini seperti ini, selera orang negara itu seperti itu gitu, karena beda-beda. Nah, tapi secara hipotesis di suatu daerah mungkin kita bisa menentukannya. Oh, orang Indonesia itu suka selera yang seperti ini. Oh, orang Amerika atau orang Inggris itu suka yang seperti ini ya. Nah, itu eh, standar hipotesisnya. Nah, jadi penerimaan suatu hipotesis ini tidak karena tidak cukup bukti atau untuk menolak hipotesis juga tersebut bukan karena hipotesis itu benar, bukan ya. Nah, bukan karena dia itu ganteng kata dia, tidak gitu ya. Tapi keseluruhan orang itu kan belum tentu juga. Mungkin kata orang itu mungkin dia itu tidak ganteng, ya itu beda-beda ya. Nah, terus penolakan juga suatu hipotesis itu terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis. Jadi eh, ter- bukan karena hipotesis juga itu salah, bukan ya. Jadi ini apakah hipotesis itu benar atau salah itu tidak bisa ditentukan ya. Jadi ditentukan nanti ada perhitungannya. Nah, jadi langkah-langkah pertama ini membuat sebuah hipotesis awal yang diharapkan untuk ditolak, tetapi dapat membuktikan bahwa pendapat itu dapat diterima juga. Ya. Jadi contohnya seperti ini, sebelum tahun 2010 pendaftaran ulang mahasiswa di Universitas Majalengka itu dilakukan dengan pengisian formulir secara manual. Ya. PMB-nya itu secara manual. Nah, pada tahun 2010 ini
Universitas Majalengka memperkenalkan sistem pendaftaran online. Jadi seorang staf penerimaan ini ingin membuktikan pendapatnya bahwa rata-rata waktu pendaftaran dengan sistem online itu lebih cepat dibanding dengan sistem lama. Ini membuktikan pendapatnya, apakah ia membuat sebuah hipotesis awal atau sebagai berikut. Jadi, hipotesis awalnya itu rata-rata waktu pendaftaran sistem online sama saja dengan sistem lama. Itu boleh seperti itu, ya. Atau mungkin juga lebih cepat, atau mungkin juga lebih lambat. Nah, staf FSA itu tersebut akan mengambil sampel yang berharap hipotesis awal ini ditolak. Ya, ditolak. Jadi, kalau sama dengan hipotesis online dengan offline itu sama dengan, mungkin tidak usah diterapkan ya, yang online gitu ya. Nah, maka staf tersebut yang mengajukan sistem pendaftaran online itu harus bisa membuat sebuah hipotesis ya, atau bisa mengambil sebuah sampel dari pendaftaran online dari orang yang mendaftar mungkin di waktu gitu ya, sehingga ternyata sudah dibuktikan sistem ini bisa lebih cepat gitu ya. Jadi sehingga pendaftaran itu dapat diterima ya. Pendapatnya itu dapat diterima. Usulan pembuatan pendaftaran online itu bisa diterima. Nah, contohnya latihan. Jadi contoh hal yang lain seperti ini. Ya, kalau tadi kan pendaftaran ya. Kita latihan mencari hipotesis awal. Nah, untuk mempertimbangkan ekonomis, ya, pergantian mesin pada sebuah pabrik ini akan diterapkan jika mesin merek baru mempunyai kelebihan kemampuan tertentu dibandingkan merek lama gitu ya. Ini kelebihan, ya, kelebihan. Nah, bagaimana hipotesis awal yang akan dibuat manajemen pabrik? Nah, hipotesis awalnya mungkin merek baru dengan merek lama ya tidak lebih baik atau mungkin juga sama saja gitu ya hipotesis awalnya. Tapi hipotesis awal itu harus bisa ditolak. Ya, harus bisa ditolak supaya apa? Supaya pembelian mesin baru ternyata itu bisa meningkatkan produksi gitu ya. Akhirnya hipotesis itu bisa ditolak dan bisa mengajukan mesin baru ya. Nah, terus contoh lain seperti Ekonomina SE, seorang akuntan memperbaiki sistem perbebanan biaya perusahaan tempat bekerja. Ia berpendapat setelah perbaikan sistem pembebanan biaya produk, maka rata-rata harga produk ini turun. Jadi kalau tadi itu adalah naik, kalau mesin, kalau ini adalah turun. Nanti ada perbedaan lebih dari kurang dari. Nanti ada rumus yang berbeda. Nah, bagaimana penyusuan hipotesis awal penelitian? Jadi hipotesis awalnya itu adalah mungkin sama dengan ya atau rata-rata sistem pembiayaan produk rata-rata harga produknya itu naik ya atau mungkin juga turun. Jadi nanti hipotesis awalnya itu juga ditolak juga ya. Nah, jadi hipotesis awal ini ada diharapkan akan ditolak oleh hipotesis nol ya. Nah, hipotesis nol ini juga dinyatakan dalam kondisi yang pada dasarnya pembanding, jadi pembandingan gitu ya. Jadi pada dasarnya dasar atau apa sebagai dasarnya ya atau sebagai kalau bisa disebut standar mungkin ya. Nah, penolakan H0 ini membawa kita bahwa penerimaan hipotesis alternatif atau H1 ini beberapa buku penulisan dengan HA gitu ya. Jadi hipotesis H0 ini dinyatakan dengan nilai parameter H0 dan ditulis dalam bentuk persamaan. Jadi sedangkan hipotesis alternatif H1 dinyatakan dalam beberapa kemungkinan. H1 bisa ditulis dalam bentuk bisa kecil dari atau banding seperti lebih dari atau tidak sama dengan. Jadi beberapa buku ini dijumpai dalam penulisan H0 yang disesuaikan dengan bentuk H1. Nah, bisa H0 itu kecil dari sama dengan ya, jika H1 itu lebih dari. Ya. Atau mungkin juga H1 itu lebih dari sama dengan jika H1 itu kecil dari. Atau mungkin juga sebaliknya. Ya, atau mungkin juga hal yang lain untuk ditolak gitu ya. H0 itu sama dengan ya, bisa H0 itu bisa sama dengan sama saja ya. Tapi jika
H1 itu tidak sama dengan. Ya. Nah, jadi pada beberapa jurnal penelitian, hipotesis ini kadang tidak ditulis dengan H0 dan H1. Kadang. Ya. Nah, contoh menggunakan sistem yang lama pendaftaran secara manual. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan itu yang tadi cerita awal itu adalah 50 menit. Nah, kita menguji pendapat penerimaan siswa itu contoh sebelumnya, maka hipotesis awal alternatif itu adalah kita buat. Pertama, H1 mu 50 menit, ya, sama dengan 50 menit. Sistem baru dan sistem lama tidak berbeda atau sama dengan yang tadi, ya, jadi yang di awal. Jadi sama dengan, sama saja. Mau pakai sistem baru, mau sistem lama, itu sama saja gitu ya. Nah, hipotesis awalnya. Nah, lalu sanggahannya ya, atau mungkin juga kalau bisa disebut ini adalah penolakannya gitu ya. Penolakannya atau hipotesis nolnya itu H1 mu-nya lebih kecil atau lebih cepat ya, dari 50 menit. Sistem baru itu lebih cepat. Ya. Oleh karena itu, staf FSA ini berharap waktu yang dibutuhkan ini lebih cepat dengan menggunakan sistem online. Atau H0 mu lebih dari sama dengan 50 menit, sistem baru itu tidak lebih cepat dari sama dengan atau tidak lebih cepat gitu ya. Tidak lebih cepat dari sistem lama, atau H1 mu lebih kecil dari 50 ya. Jadi sistem itu lebih cepat. Nah, ini perlu dipahami. Jadi yang H0 itu sistem baru tidak lebih cepat ya. Jadi sistem baru tidak lebih cepat dari sistem lama gitu ya. Nah, sedangkan H1 itu merupakan penolakan, sistem baru itu lebih cepat. Nah, jadi bentuk H1 itu menyesuaikan dengan bentuk H0 itu menyesuaikan dengan bentuk H1 ya. Nah, jadi keputusan penerimaan H0 yang benar atau mungkin juga menolak H0 yang salah gitu ya. Jadi keputusan itu bisa juga benar. Jadi contoh H0 itu benar gitu ya. H0 itu benar atau juga menolak H0 yang salah gitu ya. Itu adalah keputusan yang benar. Karena apa? Eh, karena sama saja ya, mau sistem lama atau sistem baru itu sama saja ya, itu adalah keputusan benar. Atau mungkin juga sebaliknya. Jadi keputusan menerima H0 itu adalah yang salah. Jadi menolak H0 itu adalah benar. Ternyata ketika menerapkan sistem baru itu menjadi lebih cepat. Nah, tapi kalau menggunakan ini ya, menolak H0 yang benar gitu ya, keputusannya salah, itu adalah sebuah salah. Jadi harusnya keputusan itu benar gitu. Atau kesalahan atau error atau sama dengan galat. Nah, jadi kesalahannya yaitu jadi ada dua jenis kesalahan, yaitu penolakan hipotesis nol yang benar atau galat jenis 1 adalah notasi sebagai alfa katanya, atau alfa juga disebut dengan taraf nyata uji ya. Sedangkan penerimaan hipotesis 0, H0 yang salah atau galat jenis 2 dinotasikan dengan sebagai beta. Jadi prinsip hipotesis itu sebaiknya diminimalkan dengan nilai alfa dan beta gitu ya. Nah, jadi arah pengujian hipotesis itu dilakukan secara satu arah dan dua arah. Jadi nanti ada contohnya, ada tabelnya, rumusnya itu berbeda-beda ya. Nah, yang satu arah ini contohnya pengujian H0 dan H1 dalam uji satu arah ini sebagai berikut. H0 ditulis dalam bentuk persamaan sama dengan H1 ditulis dengan bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Ya. Nah, atau ini H0 ini di dalam bentuk persamaan lebih kecil sama dengan untuk ditulis dengan H1 itu adalah lebih besar. Atau juga bisa juga seperti ini. Ditulis dalam bentuk persamaan lebih besar sama dengan dan H1-nya itu lebih kecil. Nah, jadi itu dua. Itu masih satu arah ya. Nah, contohnya satu arah seperti ini. Jadi hipotesa H0 itu mu sama dengan mu 0, H1 itu sama dengan mu lebih besar dari mu 0, atau ini H0 itu mu lebih kecil sama dengan mu 0, H1 itu lebih
besar dari mu 0 gitu ya. Jadi kalau yang ini lebih besar berarti posisinya itu di sebelah sini. Nah, posisi ini di sebelah sini. Nah, atau mungkin juga wilayah kritis itu di sini gitu ya. Atau yang kalau seandainya di sini lebih kecil, maka wilayah kritisnya itu adalah di sebelah sini. Luas ini perpindahan penolakannya di sebelah sini. Jadi contohnya seperti ini. Ternyata ketika menggunakan sistem online itu bisa lebih cepatnya. Jadi kalau disebut itu yang pertama itu mau menggunakan sistem online mau offline itu sama saja. Ya, sama saja. Ada penolakan itu mungkin lebih cepat atau mungkin juga lebih lambat gitu ya. Jadi itu sebuah hipotesis satu arah. Ya. Nah, ada juga dua arah. Ini dua arah ini dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan. Nah, ini ditulis dengan menggunakan tidak sama dengan. Jadi contohnya H0 mu sama dengan H0 mu 0 gitu atau sama dengan atau H1 mu tidak sama dengan mu 0. Jadi wilayah kritisnya itu adalah dua-duanya di sini. Nah, langkah-langkah uji hipotesis ini ada 7 langkah. Yang pertama tentukan H0 dan H1. Terus tentukan juga uji Z dan T. Ini harus lihat tabel gitu ya. Terus tentukan arah pengujian 1 dan 2. Nyatakan taraf nyata pengujian alfa dan alfa setengah. Terus tentukan nilai kritis dari daerah penerimaan H0 ya. Terus cari statistik hitung dan tentukan kesimpulan atau ditolaknya gitu. Jadi ada 7 langkah. Nah, pertama yang tadi dulu ya. Jadi kalau ini persamaan one tile gitu ya. Ini lebih kecil dari sama dengan yang tadi ya. Ini adalah satu arah ya. Nah, ini titik kritisnya di Z per T ya. Ini adalah daerah penerimaannya. Nah, ini adalah daerah penolakannya di H0. Nah, sedangkan masih satu arah. Nah, ini ada titik kritis Z atau T. Ini adalah daerah penerimaannya. Ini adalah H0-nya. Ya, atau penolakannya. Ya. Nah, kalau yang dua arah ini dua-duanya. Yang tadi ya disebutkan. Nah, ini ada tabel rumusnya. Jadi, kalau seandainya menggunakan kunci hipotesa itu ada rumusnya. Jadi, sampelnya itu ditentukan dengan jumlahnya. N-nya itu kalau lebih besar 30 atau mungkin juga bisa lebih kecil 30 itu akan menentukan rumus apa yang digunakan. Jadi nilai uji statistiknya kalau lebih besar dari 30 itu pakai yang ini gitu ya. Nanti wilayah kritisnya yang ini ya. H-nya H0-nya pakai persamaan yang ini ya. Nah, kalau lebih kecil N-nya itu lebih kecil, ini akan seperti ini rumusnya gitu ya. Nah, ini makanya agak menarik, agak harus dilihat baik-baik gitu ya. Uji hipotesis ini tidak sederhana gitu ya, seperti beberapa materi sebelumnya karena banyak jenis dan rumusnya. Nah, ini kalau seandainya mu1 dan mu2-nya itu adalah sama dengan D0. Jadi sampelnya itu bisa lebih besar sama dengan N1-nya, bisa lebih besar sama dengan 30. Jadi penentuannya itu adalah 30 N-nya gitu ya. Nah, kalau lebih kecil itu rumusnya yang ini. Nah, terus hal yang lain juga ada tabel. Ini ada tabel pengujian. Jadi kalau ada pengujian satu arah yang ini yang atas penentuannya ada 0,5 sekian, terus yang ini dua arah ya. Angkanya akan sekian. Nah, ini DK ini adalah pembagian ya. Hasil dari pembagian N per N-1. Nah, nanti kita akan jelaskan. Nah, jadi nilai tabel ini ada DB ya. DB itu yang tadi di sini. Nah, bisa DB bisa DK. Ini derajat bebas atau degree atau bisa DF ya. Jadi DB itu adalah N-1 atau untuk satu populasi. Kalau untuk dua populasi itu adalah N1 per min1 terus plus N2 min1 sama dengan N1 plus N2 min 2 gitu ya. Nah, jadi diketahui contohnya N-nya itu adalah 99. Nah, ini 99 0,5 gitu ya. Nah, maka berapa titik nilai tabel kritis? Yang tadi N1 itu dikurangi 1.
Nah, berarti 98. Nah, tabel ujinya itu adalah yang dua arah. Yang dua arah yaitu eh, yang alfanya di 0,55 di alfanya gitu ya. 0,55 ini dinilai ujinya 89, maka ditentukan tinggal dibagi saja yang 89 dibagi 0,05 sama dengan 1,98 ya. Atau mungkin juga ini adalah yang dua arah. Nah, ini kalau yang dua arah ini beda lagi penentuannya gitu ya. Jadi penentuan DB yang ini menggunakan rumus yang ini ya. Jadi N1 plus N2 min 2 sama dengan yaitu contohnya N1-nya yaitu 10, N2-nya 13, alfanya itu 0,05. Maka kalau yang tadi kan satu arah saja ya, N-nya cuma ada satu. Kalau ini ada dua N-nya. Nah, maka maaf diperbaiki dulu. Nah, maka untuk penentuan DB-nya ini sama saja ya, hampir sama saja. Cuman perbedaan rumusnya ini adalah 10 ya. Ini karena ada N1 N2, ini 10 plus 13 min 2 ya, sama dengan 21. Nah, berarti 21 dibagi 0,05. Nah, sama dengan 2,08 ya. Tapi lebih mudahnya yang memang yang cari tabel saja ya, lihat tabel saja yang tadi. Tapi kalau untuk rumusnya menentukan yang tadi itu seperti itu ya. Nah, contohnya uji hipotesis rata-rata sampel besar. Nah, ini N-nya itu lebih besar dari 30 diketahui. Ini varian diketahui atau varian diketahui gitu ya. Nah, ini sampel yang menggunakan 30 besar. Ini nilai uji statistik menggunakan rumus yang ini ya. Dengan varian ini dapat diganti dengan S juga. H1-nya itu bisa mu-nya lebih kecil dari mu 0 ya, atau lebih besar dari mu 0 atau sama dengan ya, wilayah kritisnya ini seperti ini. Nah, maka contoh soalnya seperti ini. Nasabahnya ada 100 bank, rata-rata dari 100 nasabah bank rata-rata melakukan penarikan sebesar $490 per bulan melalui ATM dan simpanan baku sekitar $45 dengan taraf nyata yaitu 1%. Ujilah pertama, apakah rata-rata nasabah ATM ini kurang dari $500 per bulan? Apakah rata-rata nasabah ini menarik ATM tidak sama dengan $500 ya. Jadi kalau ini adalah nasabahnya kurang dari ya. Kalau ini adalah tidak sama dengan. Jadi ada kata-kata yang ini ya. Maka diketahui X-nya itu adalah dari sini 499. Terus S-nya itu adalah 45 ya. Jadi perumpamannya ini ada nolnya yaitu dari sini ya. Atau mu nolnya 500, terus N-nya itu adalah nasabahnya yaitu 100 di sini, banyak orangnya, banyak sampelnya. Terus alfanya yaitu taraf nyatanya itu 1%. Maka dinyatakan H0 sama dengan mu 500 atau H0 mu lebih besar dari 500 ya. Jadi nasabah itu kemungkinan di hipotesis awal itu sama dengan 500 atau mungkin juga lebih dari 500. Atau hipotesisnya ya, hipotesisnya itu untuk penolakan ini ternyata nasabahnya itu kurang dari $500 ya nyimpannya gitu ya. Maka statistik Z-nya ini karena sampelnya besar, arah pengujiannya satu arah, maka taraf nyatanya yaitu alfa 1% sama dengan 0,01. Wilayah kritisnya yang tadi Z yang disesuaikan dengan yang ini. Nah, Z min 0,1 sama dengan Z ini min 2,33 ya. Dari mana? Dari tabel. Boleh dari tabel, boleh dari menggunakan ini, boleh ya. Tapi kalau lebih mudah ya pakai tabel yang seperti ini. Nah, ini. Ya, atau di internet juga cari banyak ya. Nah, 2,23. Maka wilayah kritisnya yaitu Z min 0,01 ini terus Z min 2,33. Dari mana 2,33? Ya dari sini. Ya. Nah,
Maka diarsir yang dari sini. Ini adalah wilayah penolakan. Jadi statistiknya penggunaan rumusnya yang tadi ya, yang tadi disebutkan. Nah, yang ini nilai uji statistiknya, rumusnya dipakai. Nah, eh, ini sama dengan X-nya yang tadi sudah ditentukan, alfanya sudah ditentukan, variannya ditentukan, mu-nya ditentukan, ini tinggal dimasuk-masukkan saja. Maka sama dengan minus 5 per 4,5 sama dengan 1 min 1,11. Jadi kesimpulannya Z hitungnya ini sama dengan min 1,11 adalah daerah penerimaan H0. Jadi H0 itu diterima. Rata-rata pengambilan ATM itu ada sekitar 500 ya, dolar atau rata-rata pengambilan uang di ATM itu kurang dari 500 dolar. Jadi kesimpulannya itu menolak menolak hipotesis awalnya. Jadi kenyataannya tidak sampai 500 dolar orang yang memakai itu ya atau menariknya gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena minus, tidak lebih dari sini. Nah, terus ini kalau seandainya hipotesisnya rata-rata menggunakan rata-rata yang kecil. Nah, ini beda lagi rumus ya. Ya, wilayah kritisnya beda lagi, H1-nya beda lagi, hipotesis awalnya itu beda lagi ya. Maka contohnya seorang job spesialis menguji 25 karyawannya, karena yang di sini adalah kurang dari 30 ya. Ini kurang dari 30. Yang ditanyakan itu populasi sampelnya itu cuma 25 orang ya. Dan mendapatkan bahwa rata-rata penugasan pekerjaan kesekretariatan ini adalah 22 bulan dengan simpangan baku sama dengan 4 bulan dengan taraf nyatanya yaitu 5% ya. Pertama, ujilah apakah rata-rata penugasan kerja kesekretarisan tidak sama dengan 20 bulan dan apakah rata-rata penugasan kerja kesekretarisan lebih dari 20 bulan. Jadi diketahui ini X-nya yaitu 22 bulan dari sini. Terus N-nya, populasinya, jumlah populasinya itu 25, S-nya yaitu 4, bakunya, terus alfanya itu adalah persentase ya. Ini adalah 5%. Hipotesis awalnya itu 20 ya, 20 bulan. Nah, H0 mu-nya sama dengan 20, H1-nya itu tidak sama dengan 20. Jadi uji statistiknya sampelnya itu kecil, tidak diketahui. Pengujiannya itu menggunakan pengujian dua arah ya. Jadi karena ada sama dengannya. Nah, kalau sama dengan itu bisa di kiri kanan. Nah, maka taraf nyata pengujiannya yaitu 5% sama dengan 0,05. Jadi A per 2 sama dengan 2,5% sama dengan 0,025. Nah, maka wilayah kritisnya ini dari mana yang tadi disebutkan? Dari tabel yang ini ya. Atau dari perhitungan yang tabel yang tadi. Nah, wilayah kritisnya yaitu DB-nya itu minus 1. Nah, sama dengan minus 25 minus 1 sama dengan 24. Wilayah kritisnya ini sama dengan 24,25. T-nya itu minus 2,064. T-nya lebih besar dari 24 ya, dan T-nya lebih besar dari 2,064. Maka waktu arsirnya itu ada dua karena dua arah gitu ya. Nah, statistik ujiannya ini menggunakan ini. Nah, menggunakan ini sama tinggal dimasuk-masukkan. Jadi yang tadi kan nah ini menggunakan ini nilai uji statistiknya ya. Nah, itu berbeda-beda ya. Nah, ini rumusnya. Jadi tinggal dimasuk-masukkan saja. Dua-duanya dari mana ya tadi gitu ya. Terus 22 bulan ini 20 gitu ya. Terus 4 bagi 25 ini 25 per 0,8. Ini boleh pakai kalkulator sama dengan 2,5. Nah, kesimpulan hitungnya 2,5. Jadi adalah di daerah penolakan H0 ya. Jadi ditolak dan H1 itu diterima. Jadi rata-rata penugasan pekerjaan kesekretariatan tidak sama dengan 20 bulan karena tiap perhitungan berada di kanan. Dapat diartikan penugasan pekerjaan kesekretarisan itu lebih dari 20 tahun. Ya. Nah, terus ada lagi. Nah, ini kalau seandainya N1 dan N2. Ini berarti dua arah ya, dua arah. Lebih dari 30. Nah,
Nah, ini lebih dari 30 dengan nilai uji statistiknya seperti ini, H1-nya wilayah kritisnya ini gitu ya. Nah, jadi contoh nilai prestasi dari pekerja 40 karyawan mendapatkan training 300 dengan ragam 4 dan nilai rata-rata prestasi 30 karyawan ini tidak mendapatkan training sekitar 302 dengan ragam 4,5 dengan tarafnya 5%. Ya, ujilah pertama apakah perbedaan rata-rata dari prestasi lebih besar 0 atau apakah perbedaan dari prestasi itu tidak sama dengan 0. Jadi jawabnya alfanya yaitu 5% persentasenya, terus D-nya itu 0 karena tidak disebutkan di sini, tidak ditanyakan lalu dinolkan saja. Nah, terus H0 itu sama dengan 0 juga, H1 itu lebih dari 0 ya. Jadi uji sampel Z-nya ini karena sampelnya besar, ini menggunakan pengujian satu arah, taraf nyatanya itu alfa per 5%, titik kritisnya Z lebih besar dari Z 5%, terus sama dengan Z lebih besar dari 1,645. Nah, titik kritisnya ini cari tabel di tabel saja ya. Jadi statistik hitungnya yaitu menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, 300 dari mana? Ada 300 dan 302 yang tadi ikut trainingnya. Nah, minus 0, 0-nya karena DO-nya itu tidak disebutkan, nolkan saja ya. Jadi kalau tidak disebutkan di dalam soal itu nolkan saja. 4 per 40, 45,4 4,5 per 30 sama dengan 4. Jadi kesimpulannya Z hitung sama dengan 4. Jadi di daerah penolakan 0 karena Z hitung lebih besar dari Z 0 ditolak H1 diterima gitu ya. Jadi perbedaan antara kerja lebih besar dari 0, rata-rata prestasi kerja mendapatkan training ya, dan pekerja yang tidak mendapatkan training itu lebih dari 0 ya. Nah, terus ini hal yang lain. Nah, ini N-nya ini lebih kecil, semuanya lebih kecil dari 30. Jadi N1 dan N2-nya lebih kecil dari 30 dan himpunannya atau alfanya itu tidak diketahui gitu ya. Nah, contohnya dari 12 orang Jepang yang ditanyai, diketahui rata-rata kebiasaan mereka minum 22 liter teh setiap bulan dengan ragam 16 liter. Dengan ragam ya, 16 sama dengan 16 liter. Sedangkan dari 10 orang Inggris juga ditanyai, diketahui rata-rata mereka minum teh sekitar 26 liter setiap bulan dengan ragam 25 liter. Jika ragam kedua populasi sama, tapi tidak diketahui, ujilah rata-rata meminum teh 10 orang Jepang dan 10 orang Inggris. Ya. Jadi digunakan rata-rata 5%. Ya. Jadi contohnya N itu adalah 10. Ya. Nah, terus N2-nya itu 12. Ini seluruh ini maaf, seluruh bukan 10, seluruh ya. Jadi ini ada 12, di sini ada 10 ya. Nah, N1-nya itu 10, N2-nya itu 12. Ini orang Jepang, ini orang Inggris. X1-nya itu 26, ini 22 ya. DB-nya sama dengan 10 plus 12 min 2 karena 2 arah ya. Sama dengan 20. Nah, S1-nya sama dengan 25, S2-nya sama dengan 16. Nah, ini diketahui hipotesa awalnya itu mu-nya itu dan mu2 sama dengan 0, dinolkan. Ini juga tidak, ini sama dengan D0. Kalau ini hipotesis sanggahannya itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi uji statistiknya karena kedua sampel ini berukuran kecil, ragam kedua populasinya tidak sama tidak diketahui, maka pengujian ini menggunakan dua arah. Nah, taraf nyatanya pengujiannya itu menggunakan yang tadi 5%. Nah, yang di sini 5%. Nah, daerah penolakannya yaitu H0-nya itu menggunakan yang ini, persamaan yang ini ya. Nah, statistik hitungnya menggunakan rumus yang ini ya. Jadi sama tinggal dimasuk-masukannya saja N1, N2 gitu ya. S1 itu sudah ditentukan. Nah, hasilnya yaitu turunannya 2,08 ya. Jadi kesimpulannya terimanya sekitar 2,08. Nah, perhitungannya itu lebih kecil dari 2,86 ya.
Terus rata-rata kebiasaan minum teh orang Inggris dan orang Jepang tidak berbeda atau sama dengan gitu ya. Nah, yang ininya dari perhitungan, yang ininya dari tabel. Nah, ini juga sama ya. Ini lebih kecil dari 30, ini sama dengan yang ini agak berbeda dari uji statistiknya ya. Nah, ini contohnya N1-nya sudah diketahui, N2-nya ada, DB-nya 10, alfanya 5 gitu ya. Maka uji hipotesis A0-nya sama dengan 5, H2-nya itu lebih dari 5, lebih dari 5, maka uji statistik sampel kedua ragamnya itu menggunakan satu arah, pengujiannya itu alfanya 5% atau 0,5, 0,05. Nah, ini terus daerah penolakannya H0 sama dengan T lebih besar dari T. Nah, ini maka cara pengarsirannya itu lebih besar. Kalau lebih besar berarti di sebelah sini gitu ya. Ini untuk rumusnya 17 dari mana, X1 sudah ditentukan yang tadi gitu ya. Nah, ini terus N2-nya sudah ada gitu ya. Ada di rata-rata N itu ada bisa. Nah, ini apa ya? Mu itu. Jadi X juga itu bisa disebut sebagai rata gitu ya. Ini bisa disebut rata. Ini 17, ini 10 ya. Terus min 5, 5-nya dari mana? Yaitu dari jumlah karyawan dari sini B. Nah, terus eh, per 1, ini dari S1 ya, 1,54 per 7. 7-nya dari mana? Dari sini ya. Di sini 1,4 dari ragam, ini dari 35. Tinggal dimasuk-masukkan saja. Lalu 2 per akar 0,49 sama dengan 0,70. Jadi kesimpulan hitungannya yaitu T-nya sekitar 2,857 ya, terletak pada arah H2 atau terhitung tabel. Jadi rata-rata perbedaan waktu bolos karyawan kedua divisi lebih dari 5 jam ya. Nah, ini proporsi. Nanti mungkin kalau seandainya jelasnya eh di daratnya bagusnya masih kalau. Jadi lebih jelasnya harus ada tabel apa ya? Tabel secara keseluruhan. Jadi nanti ada perbandingan ketika perhitungan dengan tabel itu bisa lebih dari, bisa kecil dari ya. Nah, jadi satu proporsi sampel besar T. Nanti mungkin kita setelah sebelum UAS kita akan review lagi satu soal ini itu sebagai contoh UAS ya. Kita akan coba ya, coba kerjakan supaya pas UAS itu Anda bisa mengerjakannya. Nah, meskipun beberapa kakak kelas Anda juga ada yang menggunakan ini. Nah, ini contoh hipotesis proporsi lebih besar. Ini sama dengan P-nya itu ya, lebih besar dari 30. Nah, uji statistiknya menggunakan dua arah, N-nya sudah ditentukan. Ya, ini banyaknya, ini sampai 300-an, X-nya 30, P-nya 0, sebenarnya 0,1, ini alfanya 1%. Lalu tinggal dimasuk-masukkan. Ini hipotesis awalnya itu 0,10, sanggahannya itu 0, tidak sama dengan 0,10. Z, uji Z, dua arah dengan pengujian A 1% per alfa per 2 sama dengan 0,5 sama dengan 0,05. Nah, boleh kritik daerah H0 ini menggunakan persamaan yang ini ya. Nah, lalu nilai uji statistiknya menggunakan rumus yang ini ya, yang dari tabel yang tadi sebelumnya gitu ya. Nah, tinggal dimasuk-masukkan saja yang 30-nya, 330 dari N-nya gitu ya. Terus P-nya gitu. Tinggal dimasuk-masukkan saja berarti ketika dikecilkan minus 3 per 5,4497 sama dengan 0,055. Jadi kesimpulannya itu Z-nya sama dengan 0,55 ya. Jadi daerah penerimaan H0 proporsinya yaitu persetujuan kenaikan SPP masih 0,10 ya. Jadi belum sampai gitu, belum sampai tidak sama dengan. Jadi terus kalau proposisinya sampelnya besar. Ini persamaan sampai yang ini sama ya. Nah, contohnya ada 500 orang mahasiswa. Nah, dengan jarak acak sekitar 2325 menyatakan sedang berorganisasi 600
itu dari 600 mahasiswa Fakultas Komputer ya. Kalau ini ekonomi komputer itu diantaranya menyatakan senang berorganisasi. Nah, terus ada taraf gunanya itu ada yang kurang dari 30% dan ada 5%. Jadi diketahui P1 2,55 itu dari sini per 500 dari sini dari ekonominya. Nah, ekonomi kalau dari yang tekniknya itu dari komputer itu adalah 240 per 600 keseluruhan sama dengan 0,40. D0-nya itu 3%, persentase ini sini kurang dari 30% sama dengan 0,30. Q1 ini persamaannya sama dengan 0,01 per minus 0,65 sama dengan 0,35, yang ini 0,40 sama dengan 0,60. Jadi 1 itu dikurangi 0,40 pasti 0,60 ya. Nah, uji hipotesanya itu menggunakan satu arah. Nah, ini lumayan panjang slide-nya karena banyak. Tarafnya itu 0,05. Ya, ujian Z-nya H0-nya itu berarti harus kecil dari 1,645 ya. Nah, ketika dibuktikan uji hipotesis apakah lebih kecil dari ini gitu ya. Nah, maka ketika menggunakan rumusnya ini dari nilai uji dimasuk-masukkan, nilainya itu yaitu minus 0,709. Jadi perbandingan yang ini dari tabel, yang tadi, yang ini dari perhitungan ya. Sama, yang lain juga sama seperti itu. Kesimpulannya itu ditolak karena perhitungan 1,645 yang ini berbeda proposisi dengan dua organisasi yang berbeda dengan yang ini gitu ya. Jadi fakultasnya itu kurang dari 30% gitu ya. Nah, baik itu yang dapat saya sampaikan. Materinya sebenarnya lumayan padat gitu ya, dipadatkan meskipun mungkin ada beberapa yang bingung, nanti di darat saja kita coba atau nanti pas sebelum UAS kita akan coba lagi buat salah satu soal karena ini banyak sekali jenisnya, ada yang lebih dari, ada yang satu arah, ada yang dua arah gitu ya. Nanti kita akan coba khusus untuk UAS soalnya gitu ya. Bagaimana cara pengerjaannya, terus rumusnya yang mana gitu ya. Supaya memang Anda tidak terlalu ngeblank gitu ya. Karena saking padatnya itu, saking padatnya menjelaskan juga ya terlalu singkat mungkin ya. Harusnya mah memang lebih panjang lebar ya. Kalau secara offline mungkin enak ya, tidak habis kuota. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.